Halo para kaum cendekiawan, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh ya, stok sabun apa masih banyak? Pada video kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang akan menambah asupan gizi kalian. Film ini berjudul My Friend Older Sister yang rilis pada tahun 2016. Ya pertempatan lah. Saat pertama kali gua tahu rasanya rasa patah hati ini. Film ini mengisahkan sepasang kekasih yang romantis nih, rokok makan gratis yang penting mancis nih. Dan sudah menjalani hubungan berpuluh-puluh tahun. Namun suatu ketika si cowok ketemuan dengan adik yang pacarnya itu, yang lalu jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke, bagaimanakah kisah selanjutnya? You guys, kita kocok alur ceritanya. Alkisah, ada seorang biduan yang umur sekitar 26 tahun berzodiak Gemini bekerja sebagai penulis. Ya, biduan ini togonya segede buah sumongko ya. Biduan ini kita sebut saja Higwi atau kita sebut namanya Sumarni ya, biar gampang ngomongnya karena gua agak belepotan nih ngomongnya. Ia bertemu dengan mas-mas tampan yang bernama Johnson atau kita sebut saja Mukidi. Sumarni ini adalah adik dari pacarnya Mukidi. Dan film pun dimulai. 단추를 잘 풀어요. 사랑받아. 그럼 나 먼저 간다. Di awal film terlihat Mukidi lagi sibuk nih menanam benih dengan pacarnya yang bernama Sumia. Tetapi terganggu oleh kedatangan seorang gadis yang tak kalah bohainya. Iya, benar sekali lah. Dia adalah Sumarni, adik dari Sumia. Tak disangka adiknya itu datang dengan keadaan sedikit oleng. Entah karena kasihan apa ada maunya, Mukidi lantas menggendong Sumarni beristirahat ke kamar. Sesampainya di kamar, Mukidi lantas merebahkan Sumarni di atas kasur. Bagaikan dapat kiriman pulsa nyasar, ternyata Mukidi melihat pemandangan yang sungguh indah dan mantap dipandang mata. Lalu, pada esok harinya, Mukidi dengan Sumia lagi ngopi-ngopi cantik di kedai kopi. Dengan pemandangan jalan raya yang sangat mempesona. Ternyata di sana ada Sumarni yang lagi marahan dengan pacarnya. Kalau dilihat-lihat sih Sumarni diputusin ini. Karena Sumarni tidak terima, lalu Sumarni menyikat lor puyuh pacarnya itu. Alhasil pacarnya goler lemas tak berdaya. Mukidi yang berada di TKP langsung gercep menjadi juru selamat untuk Sumarni dan mengajak Sumarni ke tempat minum-minum agar melupakan masalahnya itu. Setelah lama curhat-curhatan, Sumarni bingung nih mau tinggal di mana karena selama ini ia tinggal bersama pacarnya. Tak pikir panjang, Mukidi mengajak Sumarni untuk tinggal bersamanya. Karena kebetulan Mukidi tinggal sendirian di rumahnya. Ya, dari sini kita tahu nih, niat busuk Mukidi ada udang di balik batu kayaknya. Karena kebanyakan minum, Sumarni oleng-oleng lagi. Lalu dibondonglah ke rumahnya Mukidi. Dan lagi-lagi, bagaikan dapat kiriman pulsa nyasar sebesar 10.000, Mukidi dapat pemandangan yang aduhai sedap dipandang mata. Ditambah lagi dapat kiriman lemparan stocking bekas Sumarni. Tapi Sumarni yang sudah oleng, menyikat juga telur dino punya Mukidi. Alhasil, Mukidi juga terkebelenger. Namun dengan tulus ikhlas, Mukidi menyelimuti Sumarni baik-baik. Saat akan meninggalkan kamar, Mukidi membawa stocking punya Sumarni. Ya, tentu saja untuk bahan imajinasi. Endus terus le, endus ambune. Lanjut esok harinya, Sumarni yang sudah siuman akan mandi dan berangkat bekerja. Ternyata di bawah sudah ditunggu oleh Mukidi. Dan ia berkata, "Kamu oleng semalam. Aku sudah masakkan makanan spesial soto ceker untukmu. Ntar kita sarapan bareng ya." Lanjut Sumarni mandi dan Mukidi sibuk mengaduk-aduk soto cekernya. Karena penasaran,
Mukidi lalu mengintip dan menguping saat Sumarni mandi. Dan ternyata Johnny Yes papanya Mukidi terbangun dari tidurnya. Namun tak disangka Sumarni keluar dari kamar mandi sontak membuat Mukidi terkejut dan terjatuh. Dan mereka pun sarapan pagi bersama sambil Mukidi melirik-lirik mountain milik Sumarni. Sins berpindah ke Sumarni yang lagi dimarah oleh bosnya karena hasil kerjanya itu belakangan ini kurang maksimal. 살랑살랑 눈웃음 쳐가며 Singkat cerita, Sumarni yang gabut lagi ketemuan dengan mas-mas. Ya, kita sebut saja Mas Purwo ya. Mas Purwo ini adalah seorang pengusaha kaya raya, ya katanya. Tak disangka di kafe itu bertemu dengan Mukidi dan mereka pun ikut nimbrung bareng. Tak lama kemudian, Sumarni permisi ke belakang untuk buang air besar, namun diikuti oleh Mas Purwo. Saat keluar dari toilet, dicegatlah oleh Mas Purwo. Di saat itu, Mas Purwo langsung mengatakan jatuh cinta dari pandangan pertama dengan Sumarni. Sontak membuat bulu kuduk Sumarni berdiri. Nah, saat disosor, datanglah kembali si Mukidi. Dan si Mas Purwo pun tak jadi merasakan basahnya bibir Sumarni. Lanjut pada malam harinya, Mukidi dengan Sumarni lagi duduk santuy di kamar tamu. Di sana Sumarni ceplas-ceplos berbicara dan merayu Mukadi. Ia mengatakan bahwa si Mukidi ini sebenarnya suka dengan dirinya. Namun si Mukidi tidak mengakuinya. Ya, malu-malu kucing gitulah. Saat Sumarni akan bobok, ada pesan masuk di HP-nya yang ternyata dari Mas Purwo. Ya, Mas Purwo meminta jawaban kepastian perasaannya itu dan akan ketemu besok di warung makan kemarin. Lanjut pada esok harinya, saat Sumarni akan masuk ke kamar mandi, ternyata ada Mukidi yang lagi asik keramas. Dan Sumarni pun tidak sengaja melihat Johnny Yes papanya si Mukidi yang begitu besar dan menyeramkan. Karena penasaran, Sumarni mengintip, malah Mukidi keluar. Sontak membuat Sumarni terkejut dan terjatuh lagi. Lanjut cerita, Sumarni lagi ketemuan dengan Mas Purwo. Di sana Mas Purwo menanyakan bagaimana atas jawaban hatinya kepada Sumarni. Sebenarnya sih Sumarni hanya kejengat-kejengit dan tersenyum. Malah langsung dibawa ke penginapan oleh Mas Purwo. Dan terjadilah penanaman benih yang gua tunggu-tunggu. Di tempat lain, si Mukidi lagi mengirim pesan ke Sumarni. Namun di depannya ternyata ada gadis muda yang berambut pirang yang saya sendiri tidak tahu namanya, yang lagi merayu Mukidi. Sontak membuat Johnny Yes papanya kembali bereaksi. Namun gadis itu lalu meninggalkannya. Apaan sih, nggak jelas. Lanjut cerita, setelah Mas Purwo selesai penanaman benih dengan Sumarni, ia mengantarkan Sumarni pulang ke rumahnya. Namun Sumarni tidak mengatakan bahwa ia tinggal satu atap dengan Mukidi. Pada saat Sumarni akan masuk ke rumah, ternyata Mukidi sudah menunggunya. Dan Mukidi mengungkapkan bahwa Sumarni harus berhati-hati dengan pria itu dan jangan terlalu percaya dengannya. Ya, dari scenes ini nih kita bisa tahu bahwa Mukidi ada rasa dengan Sumarni, tapi belum berani mengungkapkannya. Karena kejadian tersebut membuat mereka terkena penyakit TBC, yaitu tekanan batin cinta. Lanjut esok harinya, Sumarni mengajak Mas Purwo datang ke rumahnya untuk happy-happy dan mengundang Mukidi dan Sumina. 야 가자 Sesampainya di sana, ternyata minuman dan lagaran sudah disiapkan oleh Sumarni. Dan mereka pun awalnya happy-happy nih. Entah bagaimana Mukidi dan Mas Purwo jadi beradu kuat-kuatan minum ini. Nggak mau kalah, Sumina juga ikut-ikutan minum sampai abruk. Dan akhirnya Mukidi yang sudah tidak tahan mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu muntah di kamar mandi. Lalu bertemulah Mukidi dengan Sumarni di dapur. Karena Mukidi sudah abruk,
ia mengutarakan semua isi hatinya yang selama ini ia pendam dan ingin melakukan bercocok tanam dengan Sumarni. Namun sayang seribu sayang, Sumarni menolak Mukidi. Sungguh terlele. Lanjut, Mukidi yang sudah emosi langsung saja melampiaskan ke Suminah yang langsung dibondong ke kamarnya dan langsung saja digasak habis oleh Mukidi. Lanjut cerita, setelah berpikir keras, Sumarni mengirim pesan ke Mukidi dan meminta waktu nanti malam akan membicarakan masalah ini. Nah, malam pun tiba. Mereka sedang mengutarakan perasaan mereka masing-masing. Pada saat Mukidi hampir merasakan basahnya bibir Sumarni, malah datanglah saudara Mukidi yang bekerja sebagai anggota militer, yang kita sebut saja namanya Muklis ya. Dan mereka pun nggak jadi beradu. Singkat cerita, Mukidi memperkenalkan pacarnya ke Muklis. Lalu saat lewat depan kedai kopi, melihatlah Sumarni yang sedang dengan Mas Purwo lagi asik ngobrol-ngobrol. Dan mereka pun ikut nongki-nongki bareng. Seperti biasa nih, mereka nongki-nongki sambil drinking-drinking. 같이 가자고 화장실. 응? 야, 너도 남자인데 또 괜히 또. 우리 노래방 가요. 노래방 콜? Karena kurang puas, mereka lanjut pindah ke tempat ke sebuah karaoke. Karena sudah lumayan banyak ngedrink, mereka pun akhirnya oleng. Dan masing-masing pasangan nempel bagaikan perangko. Dan di si Muklis pun pelangak-pelongok ngeliatin mereka. 왜요? Mukidi yang tidak terima melihat kemesraan Sumarni dengan Mas Purwo. Lalu Mukidi keluar ruangan dan mengirim pesan kepada Sumarni. Yang isi pesannya berisi kata-kata kutunggu engkau di ruangan sebelah. Wow. Nah, setelah masuk, tanpa pemanasan Mukidi langsung menarik Sumarni ke pojokan. Dan akhirnya dapat mencicipi goa dari Sumarni. Namun, baru 1-2 kali celup, datanglah si Muklis membuka pintu dan melihat mereka lagi bercocok tanam. Tak sampai di situ, si Muklis kembali membuka pintu sebelahnya. Ternyata, astaga naga, si Mas Purwo juga lagi bercocok tanam dengan Suminah. Singkat cerita, Mukidi yang mengetahui kejadian kemarin langsung memutuskan hubungan dengan Suminah. Lanjut pada malam harinya, saat pulang ke rumah, Mukidi dengan Sumarni melanjutkan proyek kemarin yang masih tertunda. Dan penutup film, Mukidi dan Sumarni pun jadian. Maka. Asik. Oke guys, bagaimana untuk film dari My Friend Older Sister? Cukup menambah asupan gizi kalian kan? Bagi kalian yang suka dengan channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya tentu saja agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan juga bantu like dan komen ya. Mohon maaf jika saya adalah salah kata. Saya undur diri. See you next video and bye-bye.